Halo Sobat ATL BPN. Pada tahun 2024 hingga tahun 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan telah melaksanakan program penataan akses reforma agraria. Program ini melibatkan beberapa stakeholder seperti kementerian, perangkat daerah, BUMN, dan off-taker. Output yang dihasilkan berupa peningkatan kesejahteraan subjek reforma agraria yang sejalan dengan tujuan reforma agraria. Mari kita ikuti bersama bagaimana rangkaian proses kegiatan ini berjalan. Penataan akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Reforma agraria menjadi program strategis nasional setelah diterbitkannya Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan akses reforma agraria. Desa Riwa, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan menjadi lokasi terpilih dalam kegiatan penataan akses reforma agraria. Desa ini memiliki potensi agraria yang cukup besar. Berdasarkan hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap dan redistribusi tanah, subjek reforma agraria memiliki landasan yang kuat untuk memanfaatkan tanahnya secara optimal. Dengan potensi utama pertanian padi, kegiatan ini menargetkan 200 kepala keluarga pada tahun 2024, yang kemudian diasesmen menjadi 100 kepala keluarga pada tahun 2025. Kegiatan penataan akses reforma agraria fase 1 pada tahun 2024 terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, dan penyusunan data. Hasil pemetaan sosial tahun 2024 menunjukkan beberapa kendala, di antaranya serangan hama dan penyakit padi yang disebabkan oleh pola tanam yang kurang teratur, kekeringan akibat terbatasnya sistem irigasi, serta mahalnya bibit karena keterbatasan akses terhadap penyedia benih unggul. Pada tahun 2025, kegiatan dilanjutkan melalui fasilitasi pendampingan usaha akses reforma agraria yang berfokus pada solusi atas kendala tersebut. Program ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan melalui upaya swasembada pangan, percetakan sawah baru, penyediaan pupuk bersubsidi, dukungan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian. Fasilitasi pendampingan usaha merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan ekonomi. Alur kegiatan fasilitasi pendampingan usaha terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Persiapan pendampingan. Persiapan pendampingan merupakan tahap awal kegiatan fasilitasi pendampingan usaha yang meliputi rapat penyusunan asesmen data, rencana dan tujuan pendampingan, serta rekrutmen tenaga pendukung. Penguatan kerjasama dan penetapan model. Tahap ini melibatkan 3 kegiatan, yaitu rapat persiapan sosialisasi, rapat penetapan model dan rencana aksi, dan sosialisasi akses reforma agraria. Tujuannya adalah untuk memperkuat kolaborasi antar pihak terkait untuk memastikan implementasi program berjalan efektif. Model yang ditetapkan dalam kegiatan ini adalah model kolaborasi lintas sektor. Rencana aksi yang diusulkan dalam pendampingan usaha meliputi pendampingan teknis dalam mengatasi hama dan penyakit padi, pelaksanaan focus group discussion terkait pengelolaan air pada lahan pertanian, pendampingan penyusunan proposal infrastruktur pendukung, serta perencanaan bantuan pompa air bertenaga surya, pendampingan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam mengenali hama dan penyakit padi serta pengendaliannya. Selain itu, petani diperkenalkan dengan alat dan mesin pertanian, termasuk cara mengukur pH tanah menggunakan pH meter dengan bimbingan langsung oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Batumandi. Hal ini bertujuan agar petani memahami tingkat keasaman tanah untuk menyesuaikan perlakuan lahan demi pertumbuhan tanaman yang optimal. Fasilitasi akses pemasaran dan sarana pendukung. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung petani dalam memasarkan hasil usaha melalui pendampingan yang mencakup penggunaan teknologi tepat guna, fasilitasi kerjasama kelompok tani dengan badan usaha milik desa sebagai off-taker hasil panen, penguatan basis data dan informasi, fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani dan pompa air bertenaga surya,
dan bantuan produktif lainnya. Survei peningkatan pendapatan juga dilakukan pada tahap ini untuk mengukur peningkatan kesejahteraan subjek RA serta evaluasi keberhasilan usaha. Penyusunan diseminasi. Diseminasi akses reforma agraria adalah kegiatan penyebaran informasi terkait penataan akses reforma agraria yang mencakup cerita keberhasilan, riwayat pendampingan usaha, dan tabulasi peningkatan pendapatan dari implementasi program reforma agraria. Yang terakhir, pelaporan. Pelaporan merupakan tahap akhir kegiatan fasilitasi pendampingan usaha yang mencakup informasi pelaksanaan, hasil, dokumentasi, dan eviden kegiatan. Dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 hingga 2025, telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2024, pendapatan rata-rata tercatat sebesar Rp2.172.000 per bulan, kemudian meningkat sebesar 37% pada tahun 2025 menjadi Rp2.927.860 per bulan, atau setara dengan Rp35.134.320 per tahun. Peningkatan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, yang kini semakin bersemangat untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Kegiatan fasilitasi pendampingan usaha tidak hanya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Harapannya, capaian positif ini dapat terus berlanjut dan diperluas, sehingga reforma agraria benar-benar menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi dan kemakmuran masyarakat di masa mendatang.